Salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Melihat perkembangan yang dikatakan Nikita Mirzani hari ini akan diperiksa sebagai tersangka, dan apakah Nikita akan ditahan, semua tergantung dari pihak penyidik. Namun saya sebagai seorang advokat mempunyai satu keyakinan, karena pasal pengancaman dan juga pemerasan, lalu adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, ini pasal wajib dilakukan pendalaman. Karena Nikita ditetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti. Sementara di pasal 184 harus ada 5 keyakinan dari penyidik untuk melanjutkan perkara, sambil koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Jadi tidak mungkin Nikita yang diberikan ternyata begitu digunakan tidak sesuai dan menimbulkan kerugian. Punten nih Pak Petrus, Doktif mau nanya, kira-kira Bapak tuh nggak kerugian yang sudah disebabkan oleh klien Bapak, kerugian masyarakat yang sudah membeli skincare dari klien Pak Petrus? Ya, coba Doktif mau tanya, mungkin bisa disampaikan. Itu yang pertama. Ya, betul. Yang kedua, kalau nggak salah nih, hari ini klien Bapak mendatangi Polda untuk memberikan BAP atas laporan Doktif. Cuman yang Doktif juga mau tanya, kan kemarin Bapak mengantarkan klien Bapak ke Polda gitu. Nah, yang Doktif mau tanya itu kalau nggak salah kan penyebaran data pribadi ya Pak Petrus ya gitu. Coba dong Pak Petrus tolong tanya ke klien Bapak, beliau ingat nggak di sekitar jam 1 pagi sebelum beberapa jam itu kan SS Pak yang sebarin data pribadi Doktif ya. Coba mohon ditanya ya Pak ya, mungkin klien Bapak amnesia. Janganlah kita mencoba untuk menggeser opini yang jelas ini adalah 368 pemerasan menjadi penyuapan. Kenapa? Karena ini pengacaranya. Barang bukti berupa handphone milik Dr. S ini dipinjam pakai. Kalau barang sudah jadi barang bukti, yang bisa dipinjam pakai. Itu tidak boleh dipinjam pakai. Tentang persoalan barang elektronik itu memerlukan penanganan khusus. Saya ulang ya, khusus. Barang bukti 1 hari disita, besoknya dipinjam pakai, ini nggak khusus dong. Berupa handphone milik Dr. S ini dipinjam pakai. Oke, Pak Yulianus yang tadi bicara ya bahwa Dr. S menggunakan simpan pinjam atau apalah, Doktif nggak ngerti ya. Jadi di sini Doktif ingin menanyakan kepada Bapak Yulianus, apakah ucapannya itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, siapa yang Bapak katakan adalah Dr. S? Apakah itu Doktif Pak? Atau siapa Bapak? Jadi Doktif tunggu ya klarifikasinya. Jika Bapak tidak memberikan klarifikasi 1 kali 24 jam, maka dipastikan Bapak adalah penyebar hoax. Bapak sudah melakukan pencemaran nama baik terhadap Dr. S. Sebutkan aja dong Pak, kalau gentle Dr. S itu siapa? Sebutkan nama. Doktif aja kan sebutkan nama Pak Yulianus. Oke, menarik nih. Ada 3 hal yang perlu dibahas. Kita tahu bersama bahwa Nikita Mirzani sampai dengan saat ini belum juga ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Hal ini menimbulkan sebuah spekulasi dari salah satu lawyer yang konsisten untuk memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani, dan setiap kali memberikan pandangan hukum itu sesuai dengan apa yang dipelajari oleh si Bapak Togar ini. Penangkapan Nikita Mirzani tergantung dari pihak penyidik. Nikita Mirzani terancam kasus pemerasan, pemaksaan, dan TPPU, dan pihak penyidik menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Tapi kata Bapak Togar, di pasal 184 harus ada 5 keyakinan dari pihak penyidik untuk melanjutkan proses ini. Berarti diduga gitu ya, pihak penyidik nggak mau terburu-buru untuk menangkap Nikita Mirzani. Apalagi di sosial media ada banyak sekali pro dan kontra
terkait penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Karena menurut sebagian besar netizen, itu sangat tidak masuk akal. Mungkinkah para pihak penyidik ini mendengarkan setiap statement dari netizen? Kemudian Bapak Petrus yang saat ini menjadi pengacara dari Ibu SS. Bapak Petrus ini guys, sebelumnya pengacara yang membela korban owner skincare nakal. Bahkan Bapak Petrus sempat press conference dengan Bapak Sunan Kalijaga dan sudah berjanji loh untuk membantu para korban owner skincare nakal untuk membawa ke jalur hukum. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba Bapak Petrus ini muncul sebagai pengacara dari Ibu SS. Ada apa ini? Hal ini menjadi pertanyaan dari netizen. Kemarin Bapak sama Pak Sunan bela korban skincare, kok sekarang berubah haluan? Kenapa Bapak Petrus malah melindungi owner-owner yang diduga nakal? Kemudian tadi dokter juga sempat bertanya soal penyebaran data pribadi. Jadi SS ini melaporkan Doktif karena diduga Doktif menyebarkan data-data pribadi. Padahal kata Doktif ada buktinya. SS duluan yang menyebarkan data pribadi dari Doktif. Nah, kalau udah saling lapor, menurut kalian siapa yang bersalah? Kalau kita berpikir secara logika, kita sudah tahu jawabannya. Kemudian berikutnya, pihak pengacara dari DRG terancam dilaporkan oleh Doktif ke pihak kepolisian. Apakah ini fitnah? Bukankah Doktif tidak pernah mengambil HP-nya sejak jadi barang bukti? Bukankah DRO yang begitu? Kenapa takut HP dipinjam pakai? Komunikasi itu dua arah. Jika ada yang dihapus, pasti ketahuan dari HP lawan bicaranya. Yang pertama di sini, pihak pengacara dari DRG mengatakan bahwa diduga Dr. S, nama asli dari Doktif, meminjam handphone dan ada dugaan untuk menghilangkan barang bukti. Padahal Doktif tidak pernah melakukan hal itu. Yang melakukan hal itu adalah DRO, maksudnya pinjam. Tapi tidak terbukti bahwa DRO menghilangkan barang bukti ya. Di sini saya membahas soal yang minjam barang bukti itu siapa? Bukan Doktif. Tadi pengacara dari DRG menyebut inisial Dr. S yang menjurus kepada Doktif. Yang pertama, Doktif meminta kepada pengacara dari DRG untuk klarifikasi. Siapa yang Anda maksud dengan Dr. S? Kalau tidak ada jawaban, kalau tidak salah 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, maka Doktif akan melaporkan pengacara DRG ke pihak kepolisian. Baru juga kasus ini dimulai. Tapi pengacara dari DRG sudah terkena kasus guys. Kemudian ada yang menarik nih. Kenapa takut HP dipinjam pakai? Komunikasi itu dua arah. Jika ada yang dihapus, pasti ketahuan dari HP lawan bicaranya. Maksudnya gini, barang bukti yang disita, baik dari Dokter O maupun dokter detektif, itu kan barang bukti hasil komunikasi antara Doktif dan DRG. Kalau misalnya Dr. S ini menghilangkan barang bukti, kan filenya masih ada di handphonenya DRG. Karena barang buktinya itu komunikasi antara DRG dan Doktif, baik komunikasi lewat pesan teks ataupun telepon, pastikan tersimpan di situ. Jadi untuk apa menjadi gelisah gitu ya ketika pihak sebelah, maksudnya Dr. O atau Dr. S, menghilangkan barang bukti.